Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita dan terus kita pertahankan sampai nanti Allah memanggil kita dengan sebuah kematian yang itu kepastian, tetapi kadang-kadang kita meragukan. Takwa adalah sifat positif yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Begitu pentingnya takwa ini. Karena dari sinilah sumber segala kebaikan. Dan apabila kita tidak memperhatikannya, maka di sinilah menjadi sumber dari seluruh malapetaka kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan takwa kita terus bersemayam di dalam hati kita dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka bertaamul dengan sesama manusia. Selanjutnya pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang biasanya dibaca oleh para khatib di akhir khutbahnya. Saya sampaikan ini untuk mengingatkan para ikhwan semuanya, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-90, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang kalian berbuat keji dan kemungkaran serta permusuhan. Dia Allah memberi peringatan pada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Memang ayat ini merupakan ayat yang sangat dimensional. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi yang mulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya, ayat yang paling mencakup kebaikan dan keburukan adalah ayat yang tadi saya baca.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kemudian selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, ayat yang paling banyak menunjukkan penyerahan diri atau tawakal kepada Allah di dalam kitab Allah adalah firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Kemudian selanjutnya beliau Abdullah bin Mas'ud menyatakan, dan ayat yang paling menunjukkan harapan di dalam Al-Quran adalah firman Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53, yang artinya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Inilah ayat yang paling menunjukkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Al-Baihaqi mengomentari ayat yang tadi saya bacakan di muqaddimah khutbah ini dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Syu'abul Iman, dari Hasan radhiyallahu an, bahwasanya beliau membaca ayat ini, yaitu An-Nahl yang ayat ke-90. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyatukan seluruh kebaikan dan seluruh keburukan bagi kalian hanya dalam satu ayat saja. Demi Allah, tidak sedikit pun keadilan dan kebajikan ditinggalkan dan ketaatan kepada Allah, kecuali Allah menyatukannya dan memerintahkan untuk melakukannya. Tidak pula sedikit pun dari kekejian, kemungkaran dan permusuhan, dari kedurhakaan kepada Allah, kecuali Dia menyatukannya, yaitu dalam satu ayat tadi, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-90. Selanjutnya Sa'id bin Jubair, salah seorang mufassir generasi tabi'in, meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah ini, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani ila akhirih, bahwa tidak satu pun akhlak yang baik yang dilakukan dan dipandang baik oleh orang jahiliyah kecuali Allah memerintahkan, dan tidak ada akhlak yang buruk yang mereka mencelanya kecuali Allah telah melarangnya, yaitu di surah An-Nahl ayat yang ke-90 tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan sejenak 3 kebaikan dan 3 keburukan tadi. Pada ayat di atas, Allah memerintahkan kita semua berbuat 3 kebaikan yang apabila kita lakukan, dijamin kita akan bahagia dunia dan di akhirat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, laksanakan 3 hal. Yang pertama, adil. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adil adalah pertengahan dan seimbang. Dan inilah yang merupakan kunci dari segala kebaikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Allah mengingatkan hal ini di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Antara dalam surah An-Nisa ayat yang ke-135, yang artinya, hai orang yang beriman,
Jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat dan seterusnya. Petikan ayat di atas inilah yang sekarang tertulis di pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard di Amerika Serikat. Bayangkan, ini ayat dari Al-Quran, tetapi begitu dihargai oleh fakultas hukum yang paling bonafit di dunia saat ini diakui. Di pintu gerbangnya ditulis ayat tadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah keadilan yang sekarang ini sudah jarang diperhatikan. Ini dari puncak segala ketidakbijakan. Oleh karena itu, mari kita laksanakan keadilan ini, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kemudian yang kedua, hal yang baik yang harus dilakukan adalah ihsan. Ihsan yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Sekali lagi, ihsan yang paling tinggi adalah membalas kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ihsan bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Memang ini berat para ikhwan semuanya, tapi ini adalah salah satu dari kunci agama yang disebutkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril ketika beliau diajarkan oleh malaikat Jibril tentang 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Mari kita usahakan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Yang ketiga, memberi kepada sanak kerabat, yaitu menjaga silaturahim, memenuhi keperluan hidup mereka sebelum keperluan orang lain. Jadi, jangan kita meremehkan kehidupan keluarga kita hanya karena kita memikirkan orang lain. Kita sambung silaturahim dengan saudara kita terutama sekali. Jangan sampai kita bisa menyambung persaudaraan dengan orang lain, tetapi kita tidak bisa menyambung persaudaraan dengan saudara-saudara. Ini 3 hal yang apabila kita lakukan, maka bahagia kita dunia dan akhirat. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya 3 keburukan apabila kita lakukan, maka sengsaralah hidup kita dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Yaitu al-fahsya, berbuat keji. Perbuatan keji adalah segala perbuatan yang sangat merusak pergaulan dan keturunan, seperti berzina, minum minuman khamr, korupsi. Sekali lagi, korupsi ini adalah fahsya, dan juga kemudian mencuri harta orang lain. Termasuk dalam fahsya ini adalah segala pintu yang menyebabkan berbagai macam ketimpangan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita tinggalkan itu semuanya agar kita bahagia dunia dan akhirat. Tapi apabila kita melakukan, siap-siap saja kita akan sengsara dunia dan akhirat. Yang kedua adalah kemungkaran. Mungkar adalah segala perbuatan yang tidak diterima oleh akal sehat manusia, oleh akal baik manusia, baik itu kafir, baik itu muslim atau kafir, dia tidak mengakui hal itu. Itulah kemungkaran. Seperti durhaka kepada kedua orang tua. Islam tidak mengakui, agama lain juga tidak mengakui. Hendaknya ini kita tinggalkan. Dia bukan hanya berdasarkan pelanggaran norma-norma agama saja, tapi pelanggaran norma-norma sosial. Apabila dilanggar, berarti itu adalah
kemungkaran. Oleh karena itu, mari, walaupun itu norma-norma buatan manusia, jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai hanya, ini kan buatan manusia. Jangan. Selama itu menuju kebaikan, kita harus perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah zalim atau berbuat yang al-baghi, kalau di dalam ayat tadi, di mana Ibnu Katsir menjelaskan zalim adalah memusuhi orang lain. Jadi mari para ikhwan semuanya, kita tinggalkan permusuhan kita kepada orang lain. Kita sedih hanya karena masalah sedikit, kemudian terjadi permusuhan di antara kita, di antara anak bangsa, sesama bangsa, bahkan juga sesama agama, satu agama. Kenapa harus permusuhan? Dan saya yakin ini hanya bisa dihilangkan apabila kita menetapi satu syariat yang namanya al-jamaah. Tanpa jamaah sulit rasanya kita menghilangkan permusuhan di antara umat Islam atau di antara sesama manusia. Al-baghyu, sekali lagi, permusuhan. Yang ini semuanya juga apabila kita lakukan, maka sengsaralah kita di dunia dan di akhirat. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 perbuatan, sekali lagi, yang apabila kita lakukan yang baik, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan apabila kita tinggalkan sudah tentu yang buruk, bahagialah kita dunia dan akhirat. Melihat begitu dalamnya isi ayat tadi, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 dari Bani Umayyah, menginstruksikan kepada seluruh khatib saat itu agar ini dibaca pada akhir khutbah mereka sebagai ganti dari kutukan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan instruksi ini alhamdulillah sampai sekarang masih banyak diperhatikan oleh para khatib karena memang begitu dalamnya maksud dan kandungan dari ayat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati watul hakim innahu huwal barur rahim. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna allaha sallana biqadima, kama qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Inna allaha malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wassallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum tadhakkarun fa nas'alukum fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.